saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Gisela Yuliana Lazira. Di sini saya akan membuat video tugas tentang sakramen tahbisan atau imamat. Nah, sebelum kita ketahui bahwa apa itu sakramen tahbisan, maka saya jelaskan bahwa di antara ketujuh sakramen gereja Katolik ada 2 sakramen yang diterima secara khusus, yakni sakramen tahbisan atau imamat dan juga sakramen perkawinan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sakramen khusus, yakni sakramen tahbisan atau imamat. Sakramen imamat adalah rahmat yang diterima oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah dan menerima tahbisan untuk mengabdikan dirinya demi kerajaan Allah, dan di dalamnya juga mendapat rahmat, yakni rahmat berdasarkan 3 nasihat inti, yaitu kesetiaan, kemiskinan, dan juga selibat. Semuanya itu ditekankan harus bermuara untuk dipersembahkan kepada kerajaan Allah. Selain daripada itu juga, ia akan memiliki tanggung jawab, juga memiliki jabatan dan martabat yang terus melekat padanya. Berkat dari sakramen tahbisan ini adalah imam selalu bertindak atas nama Kristus yang menjadi kepala tubuhnya. Hal ini dikatakan bahwa imam bertindak atas nama Kristus sebagai kepala. Maka dari itu, dalam pelayanan gerejawi yang diberikan oleh para imam, di sanalah hadir Kristus juga sebagai kepala tubuhnya, dan juga para gembala adalah sebagai kawanannya. Begitupun juga kuasa dari sakramen seluruhnya, tidak lain dari kuasa itu berasal dari Kristus. Maka dari itu pun pelaksanaan kuasa mesti mencontoh Kristus yang karena cintanya ia rela menjadi hamba dan mau melayani semua orang. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Markus bab 10 ayat 43-45. Untuk itu, imamat yang diterima itu merupakan suatu pelayanan kepada semua orang. Penerima sakramen imamat atau seorang imam mesti bertindak atas nama seluruh gereja apabila saat menyampaikan doa-doa gereja dan mempersembahkan kurban dalam perayaan Ekaristi. Ini dikatakan bahwa doa serta kurban gereja tidak bisa dipisahkan dari kurban Kristus yang menjadi kepalanya. Singkatnya bahwa sakramen imamat adalah sakramen yang menjadi perwakilan Yesus untuk menjadi gembala di gerejanya dan juga menggembalakan umatnya. Dalam sakramen tahbisan ini terdiri dari 3 jenjang, yakni uskup, imam, dan diakon. Namun dipandang dari keikutsertaan dalam imamat Kristus, terdapat hanya 2 jenjanglah, yakni episkopat yang adalah uskup dan presbiteret adalah para imam. Sedangkan diakonat atau diakon memiliki tugas untuk membantu dan melayani uskup dan juga imam. Namun ketiga-tiganya diterimakan oleh satu kegiatan sakramental yang dinamakan penahbisan ataupun sakramen tahbis. Untuk menguraikan jenjang itu, maka berikutlah penjelasannya. Yang pertama, dikatakan bahwa hanya tahbisan uskuplah yang merupakan kepenuhan sakramen tahbisan. Dengan ditahbiskan menjadi uskup, seseorang menerima kepenuhan sakramen imamat atau imamat yang tertinggi. Hal ini memberikan kewajiban untuk mengajar, memimpin, dan menguduskan, sehingga para uskup secara mulia akan mengemban peran Kristus sebagai guru, gembala, imam agung yang bertindak seperti Kristus. Maka itulah alasannya para uskup dikaruniakan berkat para kudus menjadi guru imam agung yang sejati dan juga autentik. Hal yang kedua yaitu tentang sakramen yang diterima oleh imam yang membentuk sebuah rekan kerja dari Bapak Uskup. Fungsi daripada imam tergabung pada tingkat uskup yang fungsinya menyandang kewibawaan dari Kristus. Walaupun dalam menjalankan tugas,
tergantung pada uskup. Namun, untuk para imam sama-sama imam seperti Kristus sebagai imam yang abadi untuk mewartakan Injil serta menggembalakan umat beriman dan juga merayakan ibadah ilahi sebagai imam. Hal yang ketiga yaitu tahbisan diakon. Hal ini diperuntukkan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Diakon bergabung dengan para uskupnya, terutama dalam tugas-tugas pelayanan cinta persaudaraan atau tugas-tugas karitatif lainnya. Tugas diakon antara lain untuk membantu uskup dan imam dalam perayaan ilahi, terutama Ekaristi, dalam membagi-bagikan komuni kudus, menjadi saksi gerejawi bagi akad perkawinan, dan juga dapat memberkati para mempelai. Selain itu, diakon itu juga bertugas seperti membacakan Injil, berkhotbah, memimpin upacara pemakaman, dan bentuk pelayanan lainnya. Dalam perayaan sakramen tahbisan ini merupakan ritus yang hakiki. Yang pertama, uskup meletakkan tangannya di atas kepala orang yang dibaptis dan memohon agar Tuhanlah yang memberkati tahbisan itu dalam bentuk doa tahbis. Dikatakan juga sakramen tahbisan ini merupakan sakramen tahbisan apostolik. Oleh sebab itu, dari dulu sakramen tahbisan ini hanyalah pria yang sudah dibaptis dan diterima secara sah. Nah, buah-buah sakramen tahbisan adalah rahmat yang khususnya dari Roh Kudus. Hal inilah yang membuat penerima sakramen tahbisan ini serupa dengan Kristus seperti alat Kristus dalam pelayanan gerejanya. Baik saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan saya tentang sakramen imamat dan sakramen tahbis atau sakramen tahbisan. Semoga teman-teman semua dapat